mungkin yang paling berat lebih ke Singapura sih. Thailand juga berat, soalnya balik lagi sih dengan Indonesia tuh menurut aku harus menata ulang. Iya, ini kan maksud gue jadi PR federasi juga dong harusnya untuk pemerataan ini gitu. Maksud gue intinya ke situ. Dari atlet tuh kacamatanya seperti apa sih melihat persaingan, terutama sekarang persaingan ya gitu. Apakah sudah semerata itu ya? Atau masih memang terpusat di Pulau Jawa? Masih terpusat di Pulau Jawa, jujur. Nggak apa-apa. Iya, itu yang terjadi ya. Apa yang mungkin saran dari Angel ya selaku perenang ya? Harusnya mungkin ada solusi ataupun saran gitu. Apa yang harus mungkin ini bagi renang agar bisa lebih maju ya? Karena kan renang kita udah ada yang ke Olimpiade lagi belum sih? Maksudnya gimana? Iya, lolos ke Olimpiade. Terakhir sih baru Zahra sama Kak Fadlan ya. Itu tahun 2021 kemarin. 21 kemarin. Dan kita belum pernah dapat medali di situ kan. Maksudku ya masuk DBUN nggak ya? Gue lupa deh renang ini. Masuk kan? Nah, ini apa sih saran dari Angel sendiri mungkin sebagai perenang ya agar ini bisa merata terus banyak bibit yang regenerasinya juga bisa terus bergulir. Kamu tuh dari kan? Iya. Kota kecil terus tiba-tiba maksudnya gini, kalau misalnya ibaratnya kan mutiara yang ada di dalam tanah yang harus digali gitu. Mungkin ada banyak banyak yang lain gitu. Kalau menurut kamu sendiri apa sih yang harus dilakukan? Talent scouting kah? Menurut aku kurang situ. Jadi lebih ke kan daerah-daerah yang terpencil ini sebenarnya kurangnya adalah kurang fasilitas di mana mereka merasakan lomba seperti yang di Jakarta. Ini. Once mereka ke Jakarta itu pun kebanyakan karena aku pernah di Tarakan. Jadi aku minta dana untuk ke Jakarta pun ngasih proposal selalu mereka terima tapi tidak pernah ada uang balik. Jadi aku merasa loh kok aku membela Kaltara tapi tidak ada apresiasinya. Kok enak banget mereka dapatin prestasi gitu. Artinya ada feedback. Ya juara nanti diklaim lah gitu ibaratnya gitu ya. Kan aku waktu PON Jabar 2016 itu kan 2 emas 2 rekor. Itu kalau di DKI itu udah kipas-kipas aku. Jadi kemarin aku cuman dapat udah dipotong pajak 175 juta. Oke. Total semua. Dan itu pun uang per bulannya cuman dihargai sama mereka itu 1 juta. Jadi di sana. Oke. Emang gitu. Emang kesulitannya gitu. Itu di Kaltara ya fasilitasnya Angel. Dan kalau di level timnas gimana? Kalau level timnas sih sejauh ini setara sih sama DKI menurutku. Mungkin karena berpusatnya ya di Jakarta. Semua fasilitas lengkapnya di Jakarta. Iya. Itu aman ya semua ya. Artinya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan tadi ada measure kalau misalnya capek segala macam. Nah, kalau kita melihat udah kita tinggalin lah yang soal comparison antara daerah sama yang ini. Nah, kan tadi Angel bilang pokoknya yang depan mata aja ya. Pokoknya nggak terlalu yang ngoyo harus gue target ini. Tapi kalau ngelihat dari apa yang dimiliki Indonesia saat ini kan Angel kan salah satu bisa dibilang ya tadi diharapin lah yang diharapkan gitu. Merasa terbebani nggak sih? Sejauh ini ya nikmatin aja sih karena aku selalu tanam mindset di kepala aku ya aku berenang buat diri aku sendiri bukan ya aku tetap membela Indonesia cuman ya biar tidak membebani pikiran ya aku mikirnya ya udah aku berenang buat diri aku sendiri. Asik ya. Ini orang yang bisa nikmatin hidup. Karena nggak mau mikir panjang yang emang apa ya insecure ya gitu atau apa anxiety apa? Anxiety. Ya itu. Sorry ya kemarin nggak kursus bahasa Inggris. Dan inilah harusnya seorang atlet tuh memiliki jiwa seperti ini. Jadi cuek dengan apalagi sekarang sosial media. Godaan yang segala macam lagi main ini juga Mobile Legends juga ya. Main dong. Iya. Turun lagi ke Epic. Oke. Ya gimana kan? Ya kan hasilnya nggak mungkin lah. Kurang tidur ntar nyemplung di dalam air tidur. Akhirnya ntar kalau habis renang jadi pemain
pro kan player. bisa lu. Apa bisa kan Cewek. sekarang banyak ya Banyak cewek-cewek cewek yang pro player. jadi itu. Waduh, Kepikiran enggak? enggak sih. Enggak ya? Masih jauh banget. Jauh banget. Sebenarnya main lebih ke buat seru-seruan sama teman. Ya karena emang Oh, itu iya. untuk killing time apa segala macem. Ya penting lah punya Benar-benar. penyaluran gitu kan. Tapi Artinya pernah ngerasain sebagai main muda depresi? Depresi pernah dong. Jadi waktu habis PON 2016 itu kan aku punya masa downtime kan. Bener-bener Habis sampai juara. iya. Jadi itu pun sampai aku nggak dilirik sama sekali sama orang-orang di Platnas. Oh. Aku tuh pernah sempet mau ikut 2017 SEA Games. Aku udah dapet topinya, udah ada namaku di situ, topi tim Platnas buat SEA Games. Terus aku nggak berangkat. Hah? Iya, karena aku juga lagi jelek waktu itu. Bener-bener jeleknya jauh dari personal best aku. Jadi ya udah. Jadi sekitar 2 tahun lah aku down itu. Aku baru balik lagi tuh 2019. Faktor apa tuh biasanya yang bikin turun? Apa eksternal apa internal gitu? Mungkin karena aku kan SMA, udah mau lulus gitu. Fokusnya lebih ke sekolah. Terus di samping itu aku juga dituntutnya biar lebih berprestasi juga kan di renang. Karena abis menang Yalah, emas, belum 2 emas. rekor, ya aku pasti diharapinnya lebih Tinggi, Ekspektasi orang pasti ekspektasi tinggi. tinggi. Terus? Jadi mungkin di situ aku ngerasa terbebani. Jadi mungkin karena pengalaman aku ngerasa terbebani, sekarang aku lebih mikirnya ya udahlah. Nah itu kan yang Lebih yang tough kayak dia, bilang. jadi lebih kuat ya. Iya itu dia. Jatuhnya gitu Dia ya? udah melalui fase di mana ya dia down tapi dia bisa naik lagi. Itu sih yang agak susah sih. 2 tahun itu ngapain kamu pas vakum? Nggak latihan? Pacaran. Enggak juga dong. Enggak juga. Ya deket-deket adalah. Ya itu adalah. Terus? Ya lebih fokus ke sekolah sih. Jujur karena aku kan swasta, bukan negeri. Terus aku jurusannya IPA. Wih, Duh. berat. Lu ketemu biologi, fisika gitu kan. Terus? Ya udah sebenarnya aku juga disaranin waktu itu ya udahlah IPS aja lebih gampang, tapi aku nggak suka IPS, aku nggak suka menghafal. Ya meskipun IPA itu juga menghafal di biologi gitu, tapi aku lebih have fun gitu di IPA. Jadi ya udah fokus sekolah aja. Cuma ngelakuin yang pasti-pasti aja. Nah, terus akhirnya memulihkan kepercayaan diri untuk balik lagi ke renang dalam waktu 2 tahun itu gimana? Ada mungkin prosesnya. maksudnya dari diri sendiri sama ada orang-orang yang support juga. Iya, atau Ada dong pasti yang support. Cuman lebih aku mengubah mindset aku aja. Jadi kan kalau misalnya kita udah di atas tuh lebih susah mempertahankan kan daripada di bawah untuk naik. Iya. Jadi aku meriset ulang, yaudah sekarang anggap aja kamu lagi di bawah lagi, terus kamu berusaha naik lagi. dan Gitu. cepet loh. Iya. 2019 langsung habis itu ketemu kejuaraan lagi atau mulai kembali performanya dalam waktu berapa lama? Di 2 tahun tadi terus tapi kejuaraannya apa? Titik balik ya. Mungkin bener-bener peak aku waktu itu mulai kelihatan balik lagi di akhir 2019. Ada kan biasa kita ada emang Indonesia Open gitu, FAI lah. Oke. Kok FAI sih, beda-beda. IOAC. Oke. Jadi di situ peak aku, orang-orang mulai pada ngeliat aku lagi, ih Angel kenceng lagi nih gitu. Mulai dari situ sih. Dari situ muncul lagi percayaan diri kamu dan akhirnya dapatlah emas lagi di PON itu. Benar. Tapi yang penting juga adalah kepercayaan dari seorang pelatih. Iya kan? Waktu itu gimana komunikasinya dari pelatih terus Ada pelatih apa? favorit nggak sih? Maksudnya kan kalau atlet individual tuh kadang maunya dipegang sama dia aja gitu. Atau Angel tipe yang siapa punya magang, gue siap gitu. Lebih kalau pelatih favorit sih ya pelatih-pelatih yang di milenium itu aja. Jadi aku senengnya sama mereka karena aku bisa sharing cerita aku, mereka dengerinnya, mereka dengerin tuh dengan sangat antusias kan. Terus jadinya aku ngerasa kayak teman ngobrol sehari-hari gitu. Terus mereka juga di samping jadi teman ngobrol bisa jadi penasehat yang baik juga buat aku. Jadi aku sama mereka nggak cuma bahas tentang renang, tapi
bahas tentang yang lain juga, jadi nggak bosen gitu. Iya, karena kan udah bosen banget ya udah ketemu di tenang renang, keluar juga kadang kan kita butuh butuh dunia lain lah untuk mengalihkan tingkat kejenuhan itu. Iya benar. Betul. Tapi ya pelatihnya sih, gue salut sama pelatihnya gitu. Kalau dari pelatihnya sendiri, pesannya seperti apa sih untuk membagikan Angel waktu itu gitu? Apakah dari menu latihan juga di programnya juga tepat kah menurut Angel atau gimana? Suka dikerasin apa? Dikerasin dalam artian ada pelatih yang galak kan? Enggak suka aku. Nggak suka ya? Nggak suka. Cuman lebih yang kayak Temen. Iya. Iya. Gitu sih. Oh, yang ngayomin gitu ya. Karena kalau olahraga individual ini si pelatih itu nggak cuma tahu teknik tapi juga banyak psikologis juga. Seperti itu sih. Persaingan di Platnas seperti apa Angel sekarang? Sekarang ya, mungkin karena banyak junior baru. Jadi aku juga baru masuk. Habis dikeluarin aku baru masuk. Kemarin ada itulah masalah ya atau jadi aku kan belum masuk juga nih. Jadi mungkin sekarang belum tahu persaingannya seperti apa. Tapi melihat dari Indonesia Open kemarin, aku ngerasa biasa aja sih. Aku lebih termotivasi dengan persaingan aku di klub sih sejujurnya. Oh ya? Iya. Karena mungkin di klub kan udah kenal lama. Terus kita tahu potensi masing-masing dari teman-teman kita. Jadi kayak ada percikan semangat gitu loh, persaingan. Ih kok kayaknya gue bisa nih ngalahin dia gitu. Di timnas masih belum merasa itu. Maksudku persaingan untuk ini gue untuk semangat kompetitifnya ya, bukan bermaksud bukan meremehkan teman gitu Mas ya. Maksudnya semangat kompetitifnya itu masih belum keluar ya. Belum sih, mungkin karena aku ngerasa diri aku bukan yang paling senior di Indonesia ini, cuman di tim Platnas aku ngerasa aku yang paling senior, jadi aku belum merasakan. Nice. Jadi kalau di tim Platnas dulu mungkin aku ngerasa ada percikan persaingan sama senior gitu loh, karena senior juga ayo semangat gitu. Jadi kalau latihan kita mulai capek, biasanya ada senior yang nyaut, let's go guys gitu, itu yang bikin semangat gitu loh. Kita lagi capek nih, terus disemangatin gitu kayak ada masa kalah sih. Gue masih muda, ini udah tua orangnya. Apa itu dia? Enggak kayak gini kalau enggak mau kalah bro. Pasti. Kalau di level internasional siapa pesaing kita aja yang paling kuat? Thailand Singapura. Iya. Masih sulit dikejar kah dalam 2 tahun atau 3 tahun lagi? Mungkin yang paling berat lebih ke Singapura sih. Thailand juga berat, soalnya balik lagi sih dengan Indonesia tuh menurut aku harus menata ulang cara mendidik atlet-atletnya gitu. Maksudnya pemusatan latihannya. Kalau misalnya aku ngelihat aku kan punya temen dari Thailand gitu. Aku ngelihatnya iri karena waktu itu dia cerita gini, aku pengen daftar kuliah di luar negeri. Dia nyebutin, aku lupa kotanya apa dan negaranya apa, cuman ya aku lagi mencoba ambil beasiswa nih, pasti nanti dikasih, cuman gak dalam waktu dekat. Jadi mereka itu pemusatan latihannya tuh bukan di Thailand doang, di luar negeri. Ada yang dikirim ke Australia. Ini dia nih, ya. Nah, tryout itu ya penting ya. Nah ada cerita, jadi gini, aku punya teman dari Thailand, aku kenalnya di 2019. Dia awal aku ketemu tuh nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Oh iya, orang Thailand lo nggak bisa bahasa Inggris sekali. Terus tiba-tiba aku ketemu waktu di SEA Games Vietnam, bahasa Inggrisnya lancar banget. Terus aku nanya kan, kok bisa, kayaknya dulu aku ngajak foto aja yang kayak gini doang. Terus dia bilang, iya soalnya aku latihan terus kan di Australia sama tim aku. Jadi aku, wow, berapa lama? Kayaknya lumayan lama gitu. Mungkin bisa dibilang persiapan SEA Games-nya di situ. Dan gue lupa, dia dapat banyak medali emas atau gimana kemarin? Prestasi gimana? Secara prestasi ya kalau ngukur compare-nya. Mungkin kalau di compare sama aku, medali emasnya nggak ada, cuman
dia lebih baik dari aku posisinya. Progresnya. Oke. Iya. Karena itu jadi kalau misalnya lu TC di luar negeri nih, kayak TC itu kan lawan-lawannya juga kan pasti beda ya. Iya. Lawan-lawannya pasti sparring partnernya itu kan Iya. ya orang Australia. Kayak gitu. Makanya ini ya. betul sekali. Dan ya benar sih emang kalau orang-orang Thailand tuh nggak bahasa Inggris susah banget. waktu pertandingan di sana juga susah. Iya. Ya, mungkin dia kursus lia kali ya. Bisa jadi. Ada bisa ya. Karena tiba-tiba karena susah banget ngomong sama wasit aja juga susah. Tapi oke, berarti pertemanan antar negara itu banyak ya. Banyak. Sekarang punya teman atlet-atlet antar negara gitu. Punya. Singapura ada, Malaysia ada, Thailand ada, Kamboja ada. Oh ya. Ada Brunei liganya juga. Ada liganya nggak sih? Liga apa tuh? Liga Renang. kompetisi renangnya yang antar Kompetisi. ASEAN, misalnya selain SEA Games ya. Ada nggak sih? Kayak antar klub lah kayak Antar gitu. klub gitu, misalnya antar klub, misalnya Millennium main lawan klubnya dari Thailand itu yang tadi temennya itu gitu. Biasanya itu yang aku pernah ya. Sejauh ini tuh seringnya di Singapura. Kayak pertandingan snack, New Garden. Itu apa namanya, snack sama negara maksudnya apa? Nama kompetisinya? Iya. Snack sih. Seru ya. Ini sih maksudnya yang tadi dia bilang, masukan juga. Tryout-nya berarti kurang banget ya untuk pelatnas sekarang. Biasanya tuh kita lebih yang kayak nyari di luar. Kalau misalnya di luar nggak ada, kayak kemarin aja gitu kita ngadain time trial kecil-kecilan gitu. Jadi ya berkompetisinya antar kita doang. Jadi nggak dengan negara lain. Kurang sih itu. Iya sih memang iya. Kadang-kadang gimana juga kita harus cari yang lawan yang lebih tinggi lagi kan supaya kita optimal apa yang dengan potensi yang kita. Iya, jadi kita ngerasain ternyata gini loh ngelawan orang dari luar negeri atau enggak dari Australia misalnya atau enggak Jepang misalnya gitu. Iya sih. Ini input yang bagus sih dari seorang atlet ya, maksud gue ini. Aku jadi Kemenpora ya. Amin ya robbal alamin. Iya, apalagi karena kita tahu tadi kalau misalnya memang renang, gue lupa ya, memang masuk ya kalau nggak salah di Dego ini tuh ya. Iya, harusnya mereka jadi prioritas gitu dan secara anggaran sudah ada posnya. Iya gitu. Mudah-mudahan sesuai lah ya. Ya mudah-mudahan tambah berprestasi lah. Angel, harapan terakhir mungkin terdekat target. Harapan terdekat karena aku baru menemukan nomor baru aku di dunia renang ini yang berpotensi medali di SEA Games. Aku berharap ya aku bisa menyumbangkan medali buat diri aku sendiri. Mungkin medali pertama individual sih. Aku pengen banget punya medali individual. Kan aku udah merasakan medali estafet, tapi kok berasanya kalau estafet tuh selalu berasanya aku di carry ini pasti sama temen-temen. Kan gak enak kalau kayak gitu. Ya, selain medali estafet ya target aku medali individual sih. Ini dia nih targetnya. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Semoga sih kita pengen lihat Angel Olimpiade 2024 sih. Amin, kalau misalnya ada percikan dalam hati aku ya. Karena cepat redup juga ya kayak gitu. Budi ya? Jiwa kompetitif. Iya. Makanya kan aku pengen Cancer ya? Cancer ya? Enggak, aku Libra. Kenapa lebih parah ya? Jadi jodian. Oke deh Angel, thank you banget buat waktunya. Sukses terus buat karirnya. Amin. Ayo dong. Iya, mudah-mudahan nanti ini ya bisa ngelatih anak aku ya. Anak aku. Oh boleh. Iya, anak aku soalnya bapaknya nggak bisa berenang. Tapi ini deh, gue sebagai orang yang nggak bisa renang. Lo nggak bisa juga? Nggak bisa. Oke. Apa hal yang pertama harus dilakuin sebagai dasarnya biar bisa paling nggak cuma ngambang batu gitu doang nih? Mungkin Pengen tahu tekniknya nih. paling gampang ya. Pegang board terus kicking. Pegang board, iya, kicking, gini, gitu. papan. Gitu aja, papan. Lo mulai dari ini pinggir kolam, lo pegang ke iya. belakang. Biasanya Gaya gitu meluncur. Oh, kayak meluncur gitu. Iya. Aku bisa gaya meluncur, tapi lama-lama masuk ke dalam. Iya. Kalau udah masuk ke dalam, kan agak Dia keluar. panik tuh. Gimana atur ininya yang benar? Paling bener nggak panik sih. Paling bener nggak panik sih. Orang kebanyakan kan gampang panik ya, maksudnya gitu. Atau paling enggak pertama ya pakai fins. Oke. Atau enggak biasa orang awam kenalnya tuh kaki katak. Oh, iya. Biar kalau kayak gitu kan membantu kaki kita tuh
ngangkat badan kita biar ngapung gitu lah. Ada keram kalau kayak gitu. Iya. Waduh. Ini ada pertanyaan tapi nggak tahu mau diedit atau kagak. Pernah pipis di kolam renang nggak? Pernah. Semua orang Wah, ya? jaim banget kalau nggak bilang nggak pernah. Oke. Gue pernah. Bahkan sampai sekarang aku pernah. Ya udah nggak bilang-bilang aja. Paling kalau ketahuan karena misal lagi di pinggir kolam terus gini. Lagi sambil. Oh gitu ya. Anjir. Gue kepikiran sampai sekarang. Gak mungkin banget gak pernah. Oke. Gak akan ada yang tahu juga asalkan gak dikasih tahu. Iya. Ya udah gimana sumpah fun banget ngobrolnya karena walaupun olahraga yang memang jauh dari aku dari Mas Rai juga, tapi akhirnya kita banyak knowledge yang bisa kita dapat dari seorang Angel. Oke deh, Skorer, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita di konten Discord kali ini. Gue Ratna dan juga Donzol dan Angel. terima kasih, sampai jumpa di konten Discord berikutnya. Bye.